Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, oke. Pak, terkait kemarin kan ada penangkapan ya terbaru dari nama atas Indra Tarigan ya, Pak, ya. Boleh tahu, Pak, itu penangkapannya kapan sih, Pak, masuknya di LP Cipinang ini, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari Lapas Kelas 1 Cipinang, sesuai dengan apa yang dimintakan oleh media, bahwa kami benar menerima seorang warga binaan yang dikirimkan atau dieksekusi dari Kejaksaan Negeri Selatan ke Lapas Kelas 1 Cipinang atas nama Indra Tarigan dalam tuduhan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Dari pemeriksaan pemberkasan yang kami lakukan, bahwa yang bersangkutan itu dikenakan atau dijatuhkan pasal di ITE dengan hukuman yang dijatuhkan sebanyak selama 8 bulan. Tetapi masih berproses ke tingkat persidangan atau peradilan yang lebih tinggi. Nah, sekarang mungkin sudah berproses di tingkat kasasi dan sekarang lagi ditangani oleh pengadilan tingkat kasasi. Nah, dari pemeriksaan kesehatan, Indra Tarigan dinyatakan sehat dan sebagai SOP yang harus diikuti oleh warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, bersangkutan masih ditempatkan di blok admisi orientasi atau blok masa pengenalan lingkungan Mapenaling hingga saat ini. Boleh dijelaskan, Pak, lebih tepatnya waktu dimasukkan di tahanan sini itu kapan, Pak? Nah, kemarin sore. Kemarin sore ya. Pak, kabarnya kan beliau itu memang seorang DPO, Pak, ya. Artinya kalau DPO itu ada masa hukuman lebih gitu sih, Pak, biasanya, Pak? Nah, kami tidak pernah, pihak Lapas Kelas 1 Cipinang itu tidak pernah mencampuri bagaimana proses hukum, bagaimana proses penangkapan, bagaimana proses persidangan. Yang kami perhatikan sebagai tugas pokok dan fungsi kami adalah melakukan pemeliharaan perawatan dan melakukan pembinaan di Lapas Kelas 1 Cipinang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang menyerahkan itu dari mana, Pak? Dari Polres mana, Pak? Dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak, untuk fasilitas atau nanti apa yang akan diberikan dari lapas itu untuk seorang Indra Tarigan seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Jadi regulasinya jelas bahwa perlakuan, bahwa fasilitas itu akan sama dengan yang lain. Jadi tidak ada pembedaan dengan yang lain. Itu nanti beliau itu apakah dalam satu sel ada berapa orang gitu, Pak? Nah, sementara ini kita tempatkan dia sendiri di blok khusus. Blok khusus, blok Mapenaling. Alasannya, Pak? Alasannya? Ya, memang begitu ketentuannya. Oh, gitu ya. Begitu ketentuannya. Untuk ininya, Pak, sidangnya sendiri gimana itu, Pak? Kapan gitu, Pak? Nah, sidang kasasinya itu kan nanti akan diagendakan oleh pihak Mahkamah Agung. Jadi yang bersangkutan tidak perlu dihadirkan secara fisik di sidang pengadilan. Jadi hanya mengadili putusan dari pengadilan atau putusan pengadilan sebelumnya. Jadi dia nggak nunggu berapa lama untuk di sini nunggu sidang gitu? Yang pasti kami akan pantau supaya putusan sebelumnya ini tidak terlampaui dari masa yang sudah harus dia jalani. Jadi 8 bulan itu tidak akan terlewatkan atau terlewati, maksimalnya 8 bulan. Itu tidak sampai ada dengan ada putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Tidak ada pemotongan masa tahanan, Pak, sampai menunggu sidang itu, Pak. Nah, jadi ketentuan remisi pemotongan tahanan itu diberikan kepada narapidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, berkelakuan baik, dan turut dalam program. Jadi beliau ini, Indra Tarigan ini, masih seorang tahanan, atau lebih tepatnya terpidana yang belum inkrah. Belum berkekuatan hukum tetap. Jadi harus menjalani proses dulu, Pak, ya? Iya, selesai dulu proses persidangannya sampai dengan berkekuatan hukum tetap,
baru nanti putusan pengadilan itu dieksekusi oleh jaksa, sahlah dia menjadi seorang narapidana. Bukan lagi seorang tahanan dengan hukuman yang diputuskan dari tingkat pengadilan yang memutuskan. Kan selama masa dia penahanan di sini sambil menunggu sidang itu nggak ada ya Pak pengurangan? Itu bagaimana bunyi amar putusan nanti? Oh gitu ya. Bagaimana bunyi amar putusan? Oke. Ini Pak, kalau boleh sedikit menyinggung, ini benar gak sih Pak berhubungan dengan artis Nikita Mirzani Pak, kasus Indra Tarigan ini? Sepengetahuan Bapak ini. Nah, kalau sepengetahuan saya yang dari media sosial ya, dengan salah satu artis atau public figure. Sudah ada yang menjenguk kok sampai saat ini Pak? Sampai saat ini yang bersangkutan belum ada yang menjenguk dan memang ketentuannya belum bisa dijenguk. Sampai kapan Pak? Sampai paling tidak 1 minggu ke depan. 1 minggu depan ya. Kecuali untuk kepentingan hukum yang bersangkutan, proses hukum yang bersangkutan dalam artian hak kunjungan bagi pengacaranya dengan surat kuasa yang ada dari pengacaranya. Satu lagi Pak, ada kewajiban tersendiri nggak Pak untuk di tahanan ini sebagai Narapidana. bukan sebagai hukuman undang-undang ITE gitu, ada kewajiban tersendiri nggak Pak di sini Pak dari lapas? Jadi perlakuannya sama. Jadi pembinaan yang kita lakukan juga pada umumnya sama. Tergantung bagaimana hasil asesmen yang bersangkutan yang dilakukan oleh asesor kita dan wali kita. Jadi nanti diarahkan pembinaan yang cocok itu ke arah mana. Nah, kalau pembinaan kepribadiannya sudah jelas, dia agamanya apa. Nah, kalau pembinaan kemandiriannya, bagaimana bakatnya dia, nanti kita arahkan ke situ. Sesuai dengan bakatnya yang bersangkutan, kemampuan yang bersangkutan, nanti kita arahkan untuk pembinaan kemandirian yang bersangkutan. Pak, hak narapidana itu bisa dilihat gak sih Pak? Artinya dari lapas itu memiliki hak juga untuk melihat nih kebaikan gitu. Artinya dia bisa bikin remisi untuk narapidana itu Pak. Jadi penanganan warga binaan yang sudah menjadi narapidana itu dilakukan sehari-harinya, penilaiannya itu oleh wali pemasyarakatan dari warga binaan tersebut. Nah, yang bersangkutan ini nanti dari hasil penilaiannya nanti akan diberikan rekomendasi kepada sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk diputuskan ke lapas apakah diberikan remisi atau tidak sesuai dengan ketentuan. Dia harus berkelakuan baik, tidak boleh melanggar ketentuan, khususnya register F, pelanggaran disiplin, dan dia harus turut di dalam program pembinaan. Program pembinaan itu ada apa aja sih Pak dalam lapas ini Pak? Ada banyak. Ada pembinaan kemandirian, ada pembinaan kepribadian. Jadi pembinaan kepribadian ini masalah keagamaan. Nah, masalah pembinaan kemandirian ada banyak. Ada perbengkelan, ada pengelasan, ada perkayuan, mebel, ada lukisan, ada tata boga, ada batik, ada mekanik, ada komputer, ada bikin plakat, ada bikin tempe, ada banyak. Lalu Pak, kalau dari lapas sendiri supaya seorang tahanan itu tidak merasa bosan itu apa yang diberikan dari lapas Pak mungkin? Ya kan sudah jelas. Jadi dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 7 pagi berikutnya itu sudah jelas apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka itu diatur di setiap waktu. Kapan harus melakukan apa, di mana, bersama siapa, sampai dia bangun pagi lagi besoknya. Kalau hak bertemu dengan kerabat atau keluarga, istri dan anak itu hanya bertemunya seperti apa Pak? Jadi ketentuan bertamu setelah pandemi COVID-19 itu dicabut, kita sudah melaksanakan kunjungan tatap muka secara langsung yang diberikan kepada semua orang yang akan bertemu dengan yang bersangkutan dengan catatan bahwa yang bersangkutan ini mau menerima. Itu mutlak. Kita tidak bisa paksakan seseorang warga binaan harus menerima tamunya. Itu hak yang bersangkutan. Nah, itu bisa kapan saja. Nah, kalau pagi, itu kapan saja dalam artian di hari kerja. Mulai dari Senin sampai dengan hari Kamis. Nah, di lapas kelas 1 Cipinang.
Artinya ada 4 hari dalam 1 minggu. Nah, kalau pagi itu dari jam 9 sampai pukul 11. Nah, untuk sesi sore itu dari pukul 1 sampai dengan jam 3 sore. Oke, terakhir Pak, Bapak melihat selama ini selama Bapak menjadi kepala lapas ya, seperti apa sih Pak tahanan di sini? Apakah banyak sekali Kita kemajuan? fokus ke Indratarin aja ya. Oke deh, siap. Ya. Pak, dari tahanan mana Pak dibahas tadinya? Dari Polres apa dari Polsek? Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Iya. Siap. Oke, siap. Terima kasih ya dengan Pak Tony ya. Oke, mari. Terima kasih Pak. Sudah?